Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Ibu ingin mengingatkan lagi bahwa selama pembelajaran lewat daring, media pembelajaran yang digunakan untuk mata pelajaran sosiologi akan lebih bervariasi, seperti tatap muka lewat Google Meet, belajar lewat Google Classroom, dan berbagai media pembelajaran lain yang mendukung. Selamat belajar Ibu ucapkan untuk kalian. Semoga dalam segala keterbatasan masih ada sedikit ilmu yang tersampaikan. Jangan lupa absen. Gelap. Kita nyalakan lampu dulu ya. Nah, karena udah terang, jadi kita bisa mulai belajar sekarang. Sebelumnya, Ibu mau ingatkan lagi, siapa yang belum ambil LKS, silakan ambil LKS-nya dulu. Nanti maksudnya setelah pembelajaran ini, kalian pergi ke sekolah, yang belum ambil LKS, tolong ambil LKS-nya. Jangan sampai kalian belajar di rumah tanpa sumber belajarnya. Oke? Nah, karena kemarin kita udah bongkar-bongkar sedikit apa yang mau kita bahas, yaitu mengenai kelompok sosial pada bab pertama di semester 1 ini. Ibu harap kalian udah punya buku catatan masing-masing yang kalian pegang. Ibu akan bagi pertemuan ini, satu pertemuan hanya beberapa slide saja yang akan Ibu bahas. Jadi kalian tidak perlu download videonya panjang-panjang. Nah, kita beranjak dulu dari pengertian yang namanya kelompok sosial, atau hakikatnya apa sih kelompok sosial? Nah, boleh kalian baca beberapa pengertian ahli yang ada dalam buku kalian. Salah satunya ada Mayor Pollack. Nah, Mayor Pollack bilang bahwa kelompok sosial sebagai sejumlah orang yang satu sama lain memiliki hubungan sebagai sebuah struktur untuk memenuhi kepentingan bersama. Nah, itu menurut Mayor Pollack. Nah, setelah baca beberapa pengertian ahli yang ada di buku kalian, apa sih sebenarnya kelompok sosial itu? Nah, di sini udah Ibu persingkat pengertian kelompok sosial agar kalian mudah memahami, yaitu himpunan manusia yang hidup bersama, saling mempengaruhi dan memiliki struktur guna mencapai tujuan bersama. Nah, di buku kalian halaman 9, kalian bisa lihat yang paling atas ada faktor yang membuat seseorang atau individu menciptakan atau bergabung dengan suatu kelompok sosial. Atau hal-hal yang menyebabkan orang ini kenapa sih harus bergabung, atau kenapa sih harus ada kelompok ini. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Yang pertama, ada keinginan untuk bertahan hidup. Manusia sebagai makhluk sosial tidak punya jalan lain untuk bertahan hidup selain melakukan hubungan dengan manusia yang lain. Kalian tidur sendiri. Nah, bisa tidur sendiri. Tapi untuk mendapatkan fasilitas tidur, apa kalian sendiri? Apa kalian juga buat kasur kalian sendiri? Apa kalian juga buat kamar kalian sendiri? Apa kalian buat bantal kalian sendiri? Maka kalian butuh orang-orang yang mengerjakan itu. Kalian butuh orang-orang yang membuat kasur, orang-orang yang membuat guling, bantal. Nah, sekarang beralih ke perut kalian. Kalian lapar. Nah, ketika kalian lapar, kalian beli makanan. Berarti kalian cari orang yang jual makanan. Namanya kalian juga melakukan hubungan dengan orang lain. Untuk bertahan hidup kalian makan kan. Selain itu, kalau kalian tidak beli, kalian masak. Kalian masak berarti kalian belanja. Kalian belanja ke pasar, itu kalian melakukan interaksi dengan orang lain. Artinya juga sama, untuk bertahan hidup, baik masak ataupun kalian beli makanan sendiri, kalian tetap butuh orang lain. Oke, yang kedua ada keinginan untuk memiliki keturunan. Nah, bagi orang-orang lawan jenis yang punya rasa cinta, nah ketertarikan antara lawan jenisnya, maka salah satu tujuan dia bersama adalah keinginan untuk memiliki keturunan. Setiap ada pernikahan yang terjadi, berarti akan ada kelompok sosial yang paling sederhana yang baru saja dibentuk, yaitu sebuah keluarga. Nah, ini yang dilakukan orang-orang untuk memiliki keturunan lewat jalan pernikahan secara sah dalam agamanya masing-masing. Yang ketiga, ada keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam bekerja. Setiap orang ketika dia ingin melakukan sesuatu dengan baik, maka dia harus punya teman yang sesuai untuk sharing apa yang dialaminya. Nah, kalian misalnya kalian mengalami kesulitan belajar sosiologi. Tentu kalian akan bertanya sama teman kalian sebangku, teman kalian di kelas, atau teman kalian dari sekolah lain yang juga belajar sosiologi. Nah, kalian juga akan bertanya dengan orang yang memiliki bidang yang sama. Tidak mungkin kalian bertanya sama anak IPA misalnya. Kalian pasti akan cari orang yang bidangnya sama kayak kalian, satu kelompok sosial dengan kalian, untuk supaya kalian bisa belajar dengan baik. Atau misalnya sebagai bentuk profesi, dokter misalnya, ada organisasi yang namanya Ikatan Dokter Indonesia. Supaya apa? Supaya dokter tadi bisa sharing apa saja yang dialaminya ketika dia di lapangan, apa saja keluhan masyarakat yang mungkin dokter lain belum alami, bisa sharing di sana, sehingga kerjanya tadi lebih efisien. Nah, tidak buang-buang waktu. Itu salah satunya mengapa orang perlu yang namanya kelompok sosial atau membentuk kelompok. Lanjut ke ciri-ciri kelompok sosial. Yang pertama, adanya motif yang sama. Kalian boleh juga baca di sana, cuman penjelasan singkatnya itu adanya motif yang sama, maksudnya ketika orang punya satu tujuan,
punya motif yang sama dalam hidup ini, maka akan lebih mudah bagi dia untuk berkumpul dengan orang yang punya satu visi dan misi dengan dia. Nah, yang kedua, adanya reaksi dan kecakapan yang berlainan. Jadi, ketika orang memiliki kecakapan atau keahlian yang berbeda, maka akan lebih mudah terbentuknya saling melengkapi di antara mereka. Misalnya, ada orang yang memiliki selera yang bagus terhadap fotografi dan bisa mengambil foto dengan baik, maka dia akan disuruh jadi seksi dokumentasi setiap ada acara. Nah, kemudian ada orang yang tulisannya bagus misalnya. Nah, dia akan lebih mudah diberi tanggung jawab untuk melakukan pembukuan karena orangnya rapi. Nah, seperti itu, harus berlainan kecakapannya sehingga terbentuklah yang namanya saling melengkapi. Yang ketiga, adanya struktur sosial yang jelas. Nah, struktur sosial ini bergantung sama jabatan kalian tadi. Setelah kalian punya reaksi dan kecakapan yang berlainan, nah, struktur ini juga penting. Nah, ketika kalian cuma diberikan tanggung jawab karena kalian bisa, maka kalian tadi sudah punya reaksi dan kecakapan yang berbeda, maka hal itu harus dijadikan struktur. Nah, siapa yang tulisannya rapi jadi sekretaris misalnya. Siapa yang lebih garang di kelas misalnya disuruh jadi keamanan. Nah, strukturnya harus jelas. Orang tidak bekerja hanya karena keahlian dia yang terpendam atau keahlian dia yang diketahui orang, tapi juga karena strukturnya tertulis dengan jelas. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada faktor pendorong terbentuknya kelompok sosial. Nah, kenapa orang mau membentuk kelompok sosial? Yang pertama, yaitu faktor kedekatan. Karena memiliki kedekatan dengan orang lain, maka dia dianggap sebagai satu kelompok. Misalnya, kalian sama tetangga kalian dianggap masyarakat gang tersebut, atau kalian tinggal di kelurahan misalnya Pontianak Barat, maka kalian secara kelompok sosial kalian adalah masuk dalam kelompok Pontianak Barat. Biasanya berhubungan sama kondisi geografis kalian. Yang kedua, ada faktor kesamaan. Nah, faktor kesamaan ini biasanya lebih identik sama visi misi atau lebih identik sama hobi. Nah, karena kalian memiliki hobi yang sama dengan orang lain atau memiliki konsep pikir yang sama dengan orang lain, maka kalian biasanya akan terbentuk yang namanya kelompok sosial atas dasar kesamaan tadi. Misalnya hobi sepeda. Nah, sepedaan tuh sama teman-temannya ramai-ramai setiap sore, janjian jam berapa. Atau ada yang sampai membentuk komunitas resmi bersepeda bersama. Nah, itu adalah kelompok sosial yang dibentuk atas dasar kesamaan. Yang ketiga, ada faktor keturunan. Nah, orang dianggap satu kelompok sosial ketika dia punya satu garis keturunan yang sama. Nah, ketika kalian satu keluarga, misalnya tadinya tidak nyangka sepupu sama ini, nah ternyata kalian sepupuan, atau kalian tidak kenal semua sepupu 2 kali, sepupu 3 kali, karena sepupu juga masih keluarga ya, walaupun 2-3 kali. Yang keempat, ada kesamaan nasib. Nah, orang-orang membentuk kelompok karena biasanya merasa nasibnya sama. Contohnya ojek online. Nah, kenapa? Kalau kalian lihat mereka lebih solid karena mereka ngerasa nasibnya sama. Segala drama-drama yang ada dalam ojek online itu istilahnya diceritakan dengan teman-teman yang lain untuk sharing. Seperti yang tadi yang sudah kita bahas, bahwa kelompok sosial itu dibentuk supaya kerjanya efisien. Nah, supaya efisien tadi mereka merasa senasib ini, bagaimana cara menanggulanginya, bagaimana seharusnya sikapnya dapat konsumen yang tidak sesuai dengan harapan. Nah, seperti itu. Jadi karena kesamaan nasib tadi, mereka membentuk suatu kelompok sosial. Sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Ibu harap kalian nonton videonya sampai habis. Semoga kalian dapat ilmunya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian. Ibu juga mau ingatkan, siapa yang belum paham, boleh chat personal ke Ibu. Tanyakan apa yang kalian belum paham di jam-jam operasional sekolah juga. Dan jangan lupa dengan kata-kata yang sopan juga. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.